Selamat pagi Bapak atau Ibu Guru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan prakerin di PT Telkom Arga Makmur. Yang pertama saya akan membahas profil penulis. Nama Yohanes Aditya Irvanto, alamat Jalan Husni Tamrin, tempat tanggal lahir Sidodadi 6 Maret 2020, kelas 12 TKJ 1, NIS 0031203777, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Sekarang kita lanjut di bab 1, latar belakang. Praktek kerja lapangan PKL merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Tujuan 1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa-siswi. Melatih keterampilan dimiliki siswa sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Melahirkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan sikap mental etika yang baik. Manfaat. Pada hakikatnya, suatu kegiatan dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. Adapun manfaat yang diperoleh: 1. Menambah dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya. 2. Meningkatkan dan menetapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambah kemampuan siswa-siswi. Sekarang kita masuk ke bab 2, sejarah perusahaan. PT Telekomunikasi Indonesia adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyediaan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Pada awalnya dikenal sebagai sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf atau dengan nama jawatan. Dan misi 1. Visi menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan telekomunikasi, informasi, media, dan servis di bagian regional. 2. Misi menyediakan layanan timeless yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Kemudian di sini ada profil perusahaan. Nah, di sini kita masuk ke bagian struktur organisasi. Pimpinan Indra Revazoni Storiti Ismail 1, Subroto 2, Khairul 3, dan cleaning service 1 Sultan 2 Juhartono. Dan bagian administrasi di sini ada Lela, dan bagian teknisi Telkom Akses Optik 1 Budi, 2 Indrayadi, 3 Raka Tony. Kemudian kita masuk ke bab 3, dasar teori. Penyambungan kabel fiber optik adalah suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan tinggi. Kegiatan praktek. 1. Alat dan bahan. 1. Function splicer. 2. Stripper atau miller. 3. Cleaver. 4. Optical power meter atau OPM. 5. Visual fault locator. 6. Kabel fiber optik. Langkah-langkah. 1. Kupas kulit kabel menggunakan loop sheet atau cutter panjang. Kupasan disesuaikan dengan jenis penyambungan yang dipakai seperti gambar berikut. 2. Ambil salah satu ujung serat optik, kemudian kupas pelindung serat optik tersebut dengan fiber stripper panjang ujung serat optik yang dikupas kurang lebih 4 cm. Bersihkan serat kabel optik tersebut, kemudian berikan alkohol. Potong ujung serat optik tersebut dengan cutter. 4. Bila penyambungan berhasil dengan baik,
maka periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut. Batas maksimal redaman 0,2 dB pressure. Bila hasil redaman melebihi batas penyambungan, dapat diulang kembali. Dan kita masuk ke bab 4. Kesimpulan 1. Pengalaman selama 3 bulan melakukan PKL ini, penulis dapat mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain yang berada di dalam suatu perusahaan. 2. Dapat mengetahui bagaimana caranya bergelut di dunia kewirausahaan dan dapat ilmu pengetahuan baru dari sekitar penulis. 3. Selama dalam praktik kerja lapangan, penulis dibimbing dengan disiplin dan tanggung jawab yang tinggi oleh perusahaan. 1. Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan, penulis berharap peserta dapat membawa hal-hal yang baru dan hal-hal yang positif ke dalam lingkungan SMK Negeri 2 Hargamakmur. 2. Dari kegiatan ini, penulis mengharapkan ke depannya agar kegiatan praktik kerja lapangan PKL ini dapat berjalan dengan baik lagi. Terima kasih dari saya. Terima kasih.